Di Hadramaut ada Habib, umurnya 80 tahun, berjalannya bungkuk seperti ini, bertongkat lagi, dikawinkan oleh cucunya Bib, perempuannya umur 20 tahun. Nggih, umur 20 tahun. Besok harinya setelah nikah Bib, jalannya begini. Tongkatnya Bib dibuang. Wah, Habib yang 80 tahun tadi Bib. Kepada guru kita yang mulia Ayahanda Kiai Haji Ahmad Syairaji, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, sahibi syafa'atul uzma indallah, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa tabi'i tabi'ina ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, zuriat, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika majlis kita dihadiri keluarga Rasulullah, maka kita akan langsung terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran menjelaskan, inna arsalnaka syahidan. Syahidan adalah ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika majlis tidak ada keluarga Nabi Muhammad, kemungkinan tidak akan terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu ahlul baitnya Rasulullah ada di mana-mana, dan ini adalah satu anugerah Allah kepada kita supaya kita selalu bersama mereka, karena mereka adalah wasilah untuk kita nanti bersama Rasulullah di padang mahsyar. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tangannya ingin kupegang nanti hari kiamat, peganglah tangan ahlul baitku di dunia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat yang penuh dengan berkah ini, Rasulullah ridha dengan kita, Rasulullah mandang kita, Rasulullah menadzrah kita, Rasulullah ingat kita nanti di padang mahsyar. Sebab tidak akan bisa nantinya kita diingat di padang mahsyar melainkan hanya Rasulullah yang dapat mengingat. Semuanya akan sibuk dan semuanya akan lupa kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengingat umatnya. Mudah-mudahan kita diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, khususnya tadi ketua Majelis Ulama Indonesia yang ada di Tanah Bumbu, guru-guru agama, para ustadz, para pejabat, para jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan afiat, diangkat bala dan wabah, dan dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan kita, dan disudahi dengan husnul khatimah. Ulun banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena diundang ke tempat yang mulia ini. Ini pertama kali ulun berada di masjid ini. Tapi kalau lalu lewat Rancak aja ke Kota Baru ataupun biasanya ke Pagatan. Ulun bahasa Banjar bisa hajak lebihan berataan ini orang Banjar juga lah. Kalau pang di sini campuran orang Jawa misalnya kada paham bahasa Banjar, bisa biple paham. Terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis Nabi, haqqat alayya mahabbati lil mutahabbina fiyya
walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutabadzina fiyya. Ada beberapa orang yang pasti akan dapat cintaku, kata Allah. Pertama, orang yang duduk cinta karena Allah. Kita malam ini duduk cinta karena Allah, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena dunia, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, kita sama-sama datang ke tempat ini. Ulun silaturahim ke tempat ini, pian datang ke tempat ini. Wal mutabadzilina fiyya, kita mengorbankan waktu kita dan harta kita. Dan mutajalisina fiyya, kita duduk seperti ini. Dan mudah-mudahan duduk kita ini nanti menjadi saksi untuk kita termasuk diakui oleh Allah menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Bapak Bupati yang kebetulan beliau katanya tadi mendadak tidak dapat berhadir karena tugas beliau dan amanah yang beliau harus laksanakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan afiat, dan mudah-mudahan kita doakan beliau termasuk apa yang disabdakan Rasulullah, imamun adil, pemimpin yang adil. Perlu diketahui di dalam kitab Nasaihud Diniyah Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan imamun adil itu adalah mustajabud da'wah. Seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, doanya mustajab. Jadi bukan wali aja yang mustajab doa, pian-pian yang menjadi pemimpin di pemerintahan, baik mulai dari cadep pembakalnya, camatnya, sampai kepada bupatinya, sampai kepada pimpinan-pimpinan di jabatan, semuanya kalau memang adil dan bijaksana, mustajabud dakwah, kata Imamul Haddad. Belum lagi tambahannya fi dhilli arsyillah, dapat fasilitas VIP di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis Rasulullah ala manabir, di atas mimbar-mimbar dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis Nabi mengatakan la yaumun min imamin adin khairum min ibadati sittina sanatan. Satu hari seorang pejabat yang adil dan bijaksana di dalam pemerintahannya mengungguli daripada ibadah 60 tahun. Jadi betapa besar dan betapa luar biasa kesempatan bagi mereka yang memimpin dan menjadi pejabat untuk mereka berbuat kebaikan, adil, mengayomi ulama, para habaib, masyarakat dan orang-orang yang lain. Mudah-mudahan bupati kita, beliau termasuk yang demikian yang ada di Tanah Bumbu dan seluruh bupati yang lainnya. Kemudian ulun minta ampun, minta maaf terutama kepada Habib Pian Abdullah bin Tahir, kepada Habib Sulaiman Bahashim. Ini Bahashim Bib, iya, istrinya 6 Bib jumlahnya. Pian berapa Bib? Pian berapa Bib istrinya Bib? 3, masih kurang Bib, ini 6 Bib. Jangan kalah dengan Bahashim Bib, janda masih banyak Bib. Ampun maaf ulun di atas kursi kepada pian nang tuha-tuha, guru-guruan, Habib-habiban, ampun maaf ulun ini ada sedikit pinggangnya kurang nyaman. Jadi kadang-kadang kalau duduk lawasan itu sakit, kalau berdiri lawas menggatar karena pinggangnya ada sedikit kurang nyaman. Nah, ulun teringat Habib Abdullah yang azan bila hauli sekumpul, ada kan dari Mekah, Habib Abdullah Al-Habsyi, itu cerita lawan ulun di Hadramaut ada Habib umurnya 80 tahun, berjalannya bungkuk seperti ini, bertongkat lagi, dikawinkan oleh cucunya Bib, perempuannya umur 20 tahun. Nggih, umur 20 tahun. Besok harinya setelah nikah Bib, jalannya begini. Tongkatnya Bib dibuang. Wah, Habib yang 80 tahun tadi Bib. Cuman sampai seminggu Bib, Allah mentakdirkan beliau meninggal. Mungkin terlalu forsir ya Bib ya. Ini betul cerita dari Habib Abdullah Al-Habsyi yang adzan itu, cerita dengan ulun. Asalnya jalannya tongkat begini, jadi obat, ternyata perempuan itu obat ya Bib ya. Cuman kalau terlalu diporsir jadi kita yang jiun ya Bib ya. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu cerita beliau. Habib Syekh Segap Solo ketika ke rumah ulun cerita, ada orang kakek sakit di rumah sakit, dirawat, obat yang mana aja nggak sembuh, terus ditawarin makan soto, nasi sop, gado-gado, rawon, apapun nggak. Datang cucunya Bib, bawa amplop gitu, bawa album gitu, sembunyi-sembunyi dibawa ke kakeknya, suruh buka. Nah, pian nak nama anak kai, yang ini katanya besok sembuh dia.
Sembur. Itu kata Rasulullah, hubbiba ilayya dunakum thalath. At-tib wa julat qurratu 'aini fis salah wan nisa. Nah, Bapak Bupati alhamdulillah beliau di sini mengurus anak yatim ya Bib ya. Ada istana yatim ya Bib. Iya, sesuai dengan hadis Rasulullah, ana wa kafilu yatim. Aku dengan orang yang menyantuni, memelihara, menyayangi, menjaga anak yatim bersama Rasulullah. Jadi orang yang melihara anak yatim dijamin surga bersama Rasulullah. Kemudian lagi diberkahi hidupnya. Tapi ada yang kurang Bib. Sebab Habib Ali mengatakan di dalam Maulid, wahwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalahnya ketinggalan. Nanti ulun pesan dengan pian Bib, pian lebih berani. Mungkin kalau dengan bapak-bapak yang di belakang kurang berani. Pian kan dengan bapak bupati dekat kan. Nah ulun pesan Bib ya, ini betulan Bib. Ini amanah Bib. Pokoknya ulun akan bulik kalau pian kada menyampaikan. Pesan ulun Bib, kalau bapak bupati nggak bisa wakilnya. Kalau enggak yang ada di sini yang sugi-sugi. Istana para janda. Nggih. Rasulullah beliau mengasihi anak yatim dan nanti kalau ada istana janda kita kumpulkan, kalau ada yang 25 tahun sugih bungas kayak Siti Nurhaliza, ulun pertama daftar Bib. As-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari Muslim mengatakan orang yang menyantuni, menyayangi, mengawini janda seperti berjihad di jalan Allah. Satu. Yang kedua, kalladzi yaqumu bil lail, seperti beribadah semalaman penuh. Yang ketiga, kalladzi yasumu bin nahar, seperti puasa satu hari penuh. Terus Bib. Terus Bib. Terus Bib. Nah, ini Habib harus mencontohkan. Karena Habib ikutan. Nggih. Ini tolong disampaikan Bib. Harus ada istana armalah. Kan yang ada ini istana janda, istana yatim. Yang jandanya mana Bib? Ini kan ulun yakin di belakang ini ibu-ibu ada yang janda tuh. Coba yang janda angkat tangan. Kalau bungas 25 tahun ulun daftar. Ini istri ulun langsung nonton di kandangan nih. Bulik kena kata lagi ulun. Pernah ulun pengajian di Guru Munawar Kuba. Waktu itu ada bebinian hendak bersalaman ulun. Ulun kata kawa, akhirnya itu baju jubah ulun ini gamis dipalitakan gincunya Bib. Gih, pulang bini ulun bertakun, ini apa ya bang? Wallahu alam gitu. Ini ternyata gincu babinian yang di majelis tadi dipalitakannya di sini. Julun minta patah rasakan wahai istri, buang aja katanya. Ini kan banyak yang janda-janda Bib. Siti Khadijah, inna Khadijah mutakamilatan husnan wa aqlan wa jamalan wa fadla, kata Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad di dalam manaqib beliau Al-Bushra, Sayyidah Khadijah seorang perempuan yang bagus akhlaknya, mutakamilat husnan wa aqlan, akalnya yang sempurna, wa jamalan sangat cantik, wa fadlan punya keunggulan. 2/3 kekayaan di kota Mekah miliknya Sayyidah Khadijah. Wa wajadaka ailan fa agna bimali Khadijah. Jadi janda-janda ini banyak juga yang sugih Bib, yang sematinya meninggal itu. Anggi. Penak akun Bib. Kalau ada janda sugih, janda cantik mau Bib. Tobatan nasuha kata Habib. Kalau Habib tobatan nasuha, ulun tobatan nasuha juga. Itu ada Bib, tuan guru undang ulun ke Amuntai. Makan di rumahnya. Habis makan di rumahnya, ulun lihat gangannya itu, ulun makan di rumahnya, gangan itu gangan waluh Bib, waluh sayurnya itu hancur, aduk Bib. Ulun takuni ini gangan apa? Katanya gangan istri bakalahi, karena istrinya 2. Gangan istri bakalahi katanya. As-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Wa kalladzi yaqumu bil lail wa kalladzi yasumu bin nahar, rawahu muttafaqun alaih. Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Ini perlu dipikirkan Bib. Nanti janda-janda yang ada ini semuanya ditampung Bib. Ditampung, nanti kalau ada yang mau silahkan daftar. Iya, biro jodoh kata Habib. Iya sudah, biro jodoh. Daftar. Nanti bisa telepon dulu Bib. Ini ada nih satu nih yang cantik nih. Enggak sudah Bib.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa tanah bumbu bermoto dengan bersujud. Mudah-mudahan ini termasuk apa yang disabdakan Rasulullah, akrabul abdi akrabul ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kita disuruh banyak bertasbih, suruh banyak membaca alhamdulillah, dan jadilah orang yang bersujud. Mudah-mudahan tanah bumbu ini seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, wa kum minas sajidin, dan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tinggal lagi fa'aktsirud du'a, kita perbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini ulun akan menyebutkan ada 4 kunci supaya hidup kita bahagia dan berkah. Ini disebutkan di dalam surah Maryam ayat 31. Allah menceritakan Nabiullah Isa alaihi salam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Nabi Isa alaihissalam dimanapun berada selalu disenangi orang dan selalu membawa keberkahan. Kita ingin hidup kita seperti itu, kemanapun kita berada disenangi orang dan membawa keberkahan. Bagaimana cara mendapatkan seperti yang demikian? Sambungan ayat tersebut, wa awsani bis salah, wa awsani bis salah. Allah memesankan kepada Nabi Isa jangan meninggalkan salat. Dari karena itu salat adalah salah satu menjadikan hidup kita berkah. Jangan sampai mengatakan gara-gara sembahyang hidupku susah. Na'udzubillahi min dzalik. Berkat sembahyang hidupnya jadi mudah, rezekinya jadi banyak. Kalau ada orang kada sembahyang kemudian duitnya banyak, itu istidraj, sanastadirjuhum min haitsu la ya'lamun. Itu adalah anjuran dari Allah karena Allah tidak senang diberi. Tapi badal itu Allah tidak senang. Wa awsani bis salah. Nah, belajar cara sembahyang kan alhamdulillah di sini banyak guru-guruan, para habib kita, guru kita. Cara sembahyang bagaimana mengangkat takbirnya, mulai dari uduknya dulu. Bagaimana mengangkat takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya secara yang zahir dulu, baru nanti di hati ada huzur dengan khusyuk. Dari karena itu di Hadramaut ada kitab yang selalu dibaca namanya Salatul Muqarrabin. Dan alhamdulillah kitab ini pernah kita baca di Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Naam, Salatul Muqarrabin. Ini salat supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi huzur hati kita. Jangan sampai mengelamun. Contoh seperti sembahyang. Waktu di luar sembahyang kita kada ingat mengandak misalnya kunci motor. Tapi mbah rakaat pertama, di bawah bantal bang, kunci motornya. Langsung kasyaf di dalam sembahyang. Tapi kasyafnya kunci sepeda motor, bukan kasyaf kehadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya pun ada. Sebagaimana kita ambil ijazah dari guru-guru kita, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana Rasulullah sembahyang. Bagaimana kita sembahyang seperti Rasulullah kalau kada belajar lawan guru? Contoh misalnya berdirinya. Guru kita mengajarkan kada terlalu jarang, kada terlalu rapat. Rapat ke ini kada, jarang ke ini kada. Kalau sembahyang ke ini kan kada bagus. Kalau ke ini kada bagus juga. Kira-kira sekilan. Tapi kada mesti bila anak sembahyang mengilani batis dulu. Itu dipadahkan orang napa pulang, kira-kira aja sudah bisa, kira-kira sekilan. Itu yang pertama. Terus meletakkan tangannya. Guru kita mengajarkan yang ininya ada di sini, yang ininya begini. Kan ini masuk ke sini begini. Lalu ini ditekankan di hati kita supaya terasa khusyuk. Itu kan cara-cara lahiriahnya selama masih kita bisa. Tapi kalau sudah stroke, garing, ya kada kawa lagi. Ya kayak ini. Yang ininya dianukan ke sini, yang ininya ke sini akan kerusuk sini. Jadi begini sembahyangnya. Ya, bukan kayak ini, bukan kayak ini, bukan kayak ini. Kan ada juga orang sembahyang kayak ini. Memaknakan Al-Quran fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini maknanya letakkan tangan di gulu. Jadi begini, Allahu Akbar.
salah. Ada lagi Allahu Akbar. Nah ini sambil bagaru aja lagi ini. Gatal. Atau lagi Allah. Kemudian ininya, ini di bawah ini. Kan kita belajar dulu dengan guru-guru kita, terutama ulun dulu pernah belajar dengan Abu Guru Sekumpul. Dan hadisnya, silsilahnya, musalsalnya mengambil dengan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Allah, ininya di sini. Kalau bisa, kalau tangannya sudah kada bisa lagi, semampu kita. Kayak kita kawat, selama kawat begini. Ini di bawah ini, di bawah ini. Bukan kayak ini, bukan kayak ini, bukan kayak ini. Malah lagi salah. Allah, begini Allah. Bukan kayak ini ada sedikit dianukan sedikit ke kiblat Allah. Nah, bukan kayak ini, apalagi ke ini. Apakah ini? Allahu Akbar. Rukuknya, yang kakinya ini yang diratakan, bukan begini, tapi kakinya yang diratakan begini. Terus sujud dan di antara itu lahiriahnya, secara zahirnya sallu kama raaitumuni usalli. Secara batinnya hudur dan khusyuk. Hudur ay fi hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat kita di hadratnya Allah. Kita sembahyang membaca tasbih, kita membaca Al-Quran, kalamnya Allah. Kita mengingat takbir, kita mengingat sujud hamba Allah. Hudur di hadratnya Allah. Khusyuk, kita ingat apa yang kita kerjakan di dalam sembahyang. Semua itu mesti kita belajar dengan guru-guru kita. Kalau sudah sembahyangnya bujur, alhamdulillah. Wa awsani bis salah waz zakat. Yang kedua, zakat. Kalau kada ada hartanya, ya sedekah semampunya. Sosial. Orang yang sosial ini hidupnya berkah. Sebagaimana dikatakan, as-sakha habibullah, orang yang pemurah itu dikasihi Allah. Wal bakhil wa adullah, orang yang pemalar, engken, apik, itu musuh Allah. Walau kana aliman, walau ini orang yang berilmu. Dan orang yang pemurah ini menjadikan nantinya hidupnya berberkah. Tadfa'ul bala, menolak akan bala. Jadi karena itu Rasulullah mengatakan, badiru bis sadaqah qabla an tunzalal bala. Cepat bersedekah sebelum turunnya bala. Fa inna sadaqata la yatakhattal bala. Sedekah bala tidak akan bisa melampaui sedekah. Jadi kalau orang sudah bersedekah, dia akan selamat. Walau sebiji roti, apalagi sebungkus nasi, apalagi wong Solo, apalagi makanan-makanan yang lain. Makanya coba kita lihat akhlaknya Ahlul Bait, sangat pemurah. Itu Syekh bin Abu Bakar bin Salim setiap harinya berapa ribu roti dibikin untuk memberi makan orang. Habib Salih bin Hamid, Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, berapa tamunya selalu diberi makan. Memang mambis sakha wal wafa takhallaq. Ahlul Baitnya Rasulullah ahlul karam wal wafa. Mereka memang sudah tabiat mereka, yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka tidak ingin pujian, tidak ingin apa, mereka memang hobinya adalah memberi makan orang. Dulu Habib Saleh sekapuk itu kalau kita datang selalu makan. Subhanallah, akhlaknya Ahlul Bait mengikuti datuk mereka. Kayak itu juga niat kita, bila bulan sudah ada gajian atau ada rezeki, beri makan orang. Yut'imuna ta'am, walau 10 orang. Kalau kada kau 10, 20. Kalau kada 20, 100. Kita beri makanan, beri makan orang, apalagi pada orang yang memerlukannya. Wa usani bis salah waz zakat, sosial, pemurah. Ini yang menjadikan hidup kita akan berkah dan bahagia. Madumtu hayya, selama kita hidup. Sebab kalau sudah mati kada kau lagi bersedekah, sudah mati kada kau lagi sembahyang. Mana ada lagi orang yang mati sembahyang? Mana ada lagi orang yang mati berzakat atau bersedekah waktu hidup? Waktu hidup. Yang ketiga, wabarram biwalidati, taat kepada ibu. Dari karena itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau mengatakan, doa seorang ibu itu mengungguli 70 wali kutub. Sangat luar biasa. Dan dikatakan lagi, doaul tukhriqus sab'a samawati bab. Doa seorang ibu akan menembus 7 lapis langit. Habib Salim Syatiri mengatakan, kalau kita punya ibu jangan cari keluar. Doa kita ada di rumah ibu kita.
Minta doa ibu kita baru minta kepada orang lain. Ini ketinggalan. Doa-doa yang lain diminta, ibu kita dibiarkan. Sedangkan tukhrikus sab'as sabaq tiba yang dapat menembus 7 lapis langit, ummuka, ibu kita. Mama ulun kada orang alim, kada mesti syarat jadi orang alim. Mama ulun bukan ahli ibadah, tidak syarat menjadi ahli ibadah. Apabila ibu kamu orang yang mustajab dakwah. Ada dulu sahabat namanya Harisah bin Nu'man. Ini Harisah bin Nu'man sangat luar biasa, takjub Rasulullah. Karena apa? Ketika Rasulullah tidur, mimpi Harisah bin Nu'man ini membaca Al-Quran di dalam syurga. Harisah bin Nu'man membaca Al-Quran di dalam syurga. Terus ditanya waktu Rasulullah bertemu dengan Harisah, ya Harisah, apa yang kamu baca, kamu amalkan sehingga ketika aku tidur mendengar engkau membaca Quran di dalam syurga? Ternyata abarru bi ummihi, sangat bakti kepada ibunya. Di antaranya apa? Menyurui mama bila tuntung mandi. Yang kedua, memberi makani mama, menyuapi mama ketika makan. Yang ketiga, apa yang diinginkan mama kalau kawa dikabulkan. 3 ini menyebabkan Harisah bin Nu'man membaca Al-Quran. Orangnya masih di dunia, tapi suaranya ada membaca Al-Quran di syurga. Sampai diriwayatkan Harisah bin Nu'man ini 2 kali pernah bertemu dengan malaikat Jibril, melihat ketika bersama Rasulullah. Terbuka hijab melihat malaikat Jibril dengan sebab apa? Birrul ummi, bakti kepada ibunya. Bukan biasa, bukan enteng. Bakti kepada ibu menjadikan seseorang luar biasa. Habib Lutfi, beliau mengatakan 2 kalau ingin seseorang menjadi waliullah. Pertama, bakti kepada kedua orang tua. Kedua, ridha guru kita. Kalau 2 ini dapat, orang itu sudah menjadi titel waliullah. Yang keempat, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jangan kita menjadi orang yang kasar dan yang sombong. Jabbaran, sombong, syaqiyya, orang yang kasar, celaka. As-samahah, pemaaf. Al-af, saling memberikan kemaafan. Dari karena itu dalam Al-Quran, al-afuna anin nas, mereka-mereka yang memberikan kemaafan, maka mereka itu termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Di dalam rumah tangga aja contohnya, misalnya bini kita mau ulahakan banyu, atau ini orang hanyar kawin, babiniannya ini karena hanyar kawin minta ulahakan nang lakinya banyu, lalu menggatar, takutan sebab lakinya Habib, takutan busiah kamanisan, busiah kehambaran, busiah Habib Sarik, menggatar nih, lakinya Habib pang, takutan menggatar, sekali menuang gulanya gugur cangkirnya itu karena kebetulan ada kucing, lalu nyaw aja kucing, gugur cangkirnya, pecah. Ya Allah, busiah aku disariki lakiku, maka lakiku Habib, busiah aku disariki lakiku, takutan, pucat. Datang yang laki, karena yang datang ini orangnya berilmu, orangnya pemaaf, orangnya Habib pulang. Ada apa? Ujar, alhamdulillah, ujar nang bini, selamat aku kada disariki sidin, kada nama sidin. Ulun nak molahakan banyu teh pian sakanya, lalu kucing gugur pecah cangkirnya. Kada apa-apa, ujar nang laki, ngarannya gin pecah belah juga. Nah 100.000 nukar gantinya. Luar biasa. Kada mintu tuh, pak pecah, tulak ke dapur. Napa nang pecah bangsat ya? Bangsat dipecahkan bini. Ya Allah, kasihan nang bini, takutan, bulik aja ulun. Nah kalau yang lakinya pemaaf, luar biasa. Jadi ujian nang laki, ada papa, ini pecah belah juga, ini gantinya nukar. Ujian nang bini, bipai alhamdulillah, untung aku bisi laki ke ini, nyaman atas nyaman bawah. Atasnya kada penyarikan, bawahnya kada penyarikan juga. Nah itu luar biasa, nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau sudah pemaaf. Jadi al-af was sakha itu min sifatil aulia. Pemaaf dan pemurah adalah sifat para waliullah. Nah ini 4 kunci bahagia, 4 kunci orang supaya hidupnya berkah. Wa usani bis salah, jangan sampai tertinggal sembahyang. Andai kata juga misalnya kelandungan sehingga keluar waktunya, diqadha. Jangan sampai
tertinggal. Andai kata juga ada kelumpanan, diqadha. Wa usani bis salah. Waz zakat. Kalau sudah hartanya cukup daripada nisab dan haulnya, keluarkan zakatnya. Kalau bisi duit 100 juta, zakatnya masih mungkin mendingan kau mengeluarkan. Tapi kalau sudah semiliar, sudah 100 miliar, sudah 1 triliun, kayak apa mengeluarkan? Berat. Kalau sudah ulun nak berzakat guru aja, duit itu ada 100 juta, masih mudah lagi mengeluarkan. Tapi kalau sudah 100 juta, semiliar, 1 triliun, waduh, hati itu luar biasa gundahnya. Bagaimana supaya jangan sampai mengeluarkan zakat? Beriakan ke bini jadi berisi duit hanyar kada sampai lagi waktunya. Kemudian diberiakan lagi ke anaknya, diputar-putar supaya jangan kena nisab dan haulnya. Ini cara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Memang berat. Wa yuhibbunal mala hubban syamma. Sifat manusia memang hobi, cintanya adalah harta. Tapi kalau orang dianugerahi Allah, dia akan bahagia ketika dia dapat mengeluarkan hartanya, zakatnya itu. Karena ini adalah hak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alni wa barram biwalidati, bakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada orang tua ini menyebabkan nantinya, kata Habib Salim Syatiri, anak kita 7 turunan akan bakti. Bila kita bakti lo nama abah, anak, cucu, buyut kita akan bakti. Anas bin Malik ketika umur 10 tahun dibawa oleh Mama bin Sidin Ummu Sulaim. Kemana? Kepada Rasulullah. Anas bin Malik dihadiahkan kepada Rasulullah, dibariakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak ulun umur 10 tahun, ulun bariakan lawan pian. Dikasih dengan Rasulullah. Setelah dikasih, Rasulullah berudu. Udunya diminumkan kepada Anas bin Malik. Setelah itu apa? Anas bin Malik tinggal di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Membantu Rasulullah, mengganii Rasulullah, dan beribadah bersama Rasulullah. Sampai akhirnya Anas didoakan Rasulullah 3. Pertama, panjang umurnya, sehingga 100 tahun lebih umur Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik. Yang kedua, banyak keturunannya, anak cucunya itu sampai 100 lebih. Dan yang ketiga, hartanya. Orang setahun sekali panen kurma, kadang-kadang Anas bin Malik sampai 3 kali setahun panen kurma. Keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-barakah jundun min junudillah, al-barakah jundun khafiyun min junudillah, yursiluhu liman yasha. Idza halat 'alal mal fa aktharathu. Itu berkah adalah tentara Allah yang tidak nampak. Tentara Allah yang tidak nampak. Apabila Allah berikan kepada siapapun itu berkah, hartanya jadi banyak. Kemudian lagi, apabila berkah umurnya, jadi bermanfaat hidupnya. Kemudian lagi, apabila kepada anaknya, jadi saleh anaknya. Nah, untuk menjadikan hidup kita berkah, kita perlu mengambil berkah yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Berkah bisa ambil kepada orang yang saleh, terutama para nabi-nabi, para aulia dan orang salehin. Kita dianjurkan mengambil berkah. Kita dianjurkan mengambil berkah mereka dan doa mereka. Jangan kita anti berkah. Orang yang anti berkah, hidupnya tidak akan berkah. Akhirnya tidak berkah, jadilah tidak berkah. Makanya Abu Yazid Muhammad, beliau ada mengarang satu kitab. Di situ kitab menceritakan atau menjelaskan masalah tabarruk. Bagaimana tabarruk, bagaimana kita mengambil berkah. Setiap keberkahan yang kita ambil dari orang yang salihin, maka akan menjadi hidup kita berkah juga. Contoh, Asma binti Abu Bakar ketika melahirkan seorang bayi laki-laki, langsung dibawa kepada Rasulullah. Kayak itu juga kita bila melahirkan, bawa kepada orang yang alim, bawa kepada orang yang saleh, bawa kepada Habib. Kemudian Asma menyerahkan anaknya kepada Rasulullah, diangkat Rasulullah, dipangku Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta ambilkan kurma. Famadbadan Nabi, itu dikunyah kurma lalu dimasukkan ke mulut bayi tadi, lalu diberi nama Abdullah. Kemudian diludahi Rasulullah, kemudian didoakan Rasulullah. Kemudian apa kata Asma binti Abu Bakar? Wallahi awwalu syai'in dakhala ala batni waladi lariku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang masuk ke dalam perut anakku adalah liurnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa?
Abdullah bin Zubair menjadi seorang ulama besar, periwayat hadis, dan menjadi gubernur Mekah. Bukan itu aja, Abdullah bin Zubair yang merenovasi Baitullah yang sekarang ini. Dulu Baitullah ada kerusakan, hancur, maka Abdullah bin Zubair lah yang memperbaikinya. Ini karena apa? Kecerdasan beliau, kepintaran beliau, kebisaan beliau, kealiman beliau, dan kemampuan beliau untuk merenovasi Baitullah sehingga sampai sekarang ini yang ada. Itu karena semua keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan anti berkah. Baik para ulama minta doanya, baik kepada orang saleh, terutama para habaib. Nah, apabila hidup kita berkah, maka anak cucu kita akan merasakan keberkahan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 ini adalah kunci yang penting kita pegang di dalam hidup kita. Pertama tadi kita ulangi kembali, yaitu adalah sembahyang 5 waktu. Yang kedua adalah zakat ataupun bersedekah. Yang ketiga, bakti kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Yang keempat, ini yang penting. Yang keempat, jangan kita kasar, jangan kita sombong, jangan kita kadang mau maafkan orang. Allah saja bersifat Tawwabur Rahim, Allah saja bersifat Raufur Rahim, Allah saja bersifat Ghafurur Rahim. Kenapa kita tidak memaafkan orang yang tersalah? Ini penting. Ini ada kisah, Bib, tapi kisahnya bujur kada wallahu alam. Kisahnya ini orang punya anak sudah 5, Bib, tapi anaknya macam-macam lah gawiannya. Begini, ada yang ketujuh mengambil sandal orang di masjid, Bib. Ada yang ketujuh mengambil kaca spion orang, anaknya ini. Ada yang ketujuh, ya macam-macam lah. Akhirnya apa? Ujian nang laki, mudah-mudahan kita punya anak yang bagus. Kita malam ini bagawi, bahuma, mudah-mudahan dapat anak yang bagus. Sudah selesai, alhamdulillah hamil, Bib, istrinya. Hamil 9 bulan, hendak melahirkan kiau bidan. Kiau bidan ketika melahirkan, Bib, wah, abahnya gembira, Bib. Alhamdulillah, anak kita anak salehah. Anak kita anak salehah. Kenapa, Bib? Waktu keluar itu anaknya berjilbab. Waktu keluar anaknya berjilbab, Bib. Berjilbab anaknya. Berjilbab. Oh, jarang bidan bukan jilbab itu. Kelumpanan masyhur selawarnya, jadi karena jilbab jadi jilbab. Habis itu, Bib, bidannya menangis. Nangis. Kenapa bidan pian menangis? Utasku hilang. Utasku hilang. Ini aku kumpulkan sudah 3 tahun gasan tulang umroh, tapi hilang utasnya, cari-cari kada dapat. Sekalinya di genggaman anaknya tadi. Di genggamannya anaknya tadi. Coba lihat. Di genggaman anaknya tadi. Masih aja lagi keluar ambil cincin orang, Bib. Ini mungkin cerita aja, wallahu alam, bujur kada. Tapi artinya kalau kita memang berdoa betul-betul ingin dapat anak yang salehah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ada seorang Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Beliau lagi kecil ini dibawa oleh Abbasidin ziarah ke Baelang ke Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Ketika Baelang dengan Habib Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, si anak Habib Abdurrahman Al-Jufri yang masih kecil tadi dipandang oleh Habib Syekh Abu Bakar bin Salim gini. Setelah dipandang bule, itu Habib Abdurrahman bertambah giat untuk beribadah, bertambah giat menuntut ilmu. Akhirnya menjadi seorang ulama besar, menjadi aulia besar, mendapat nadharah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari karena itu orang tarikh mengatakan, kam minas sibyan yal'abu amamal kibar sara minal kibar. Berapa banyak orangnya asal kananakan ini biasa aja, kananakan ini ikut duduk-duduk di majelis, ikut duduk-duduk memandang para habaib, duduk-duduk memandang orang saleh, orang alim. Kam ya ayal abu minas sigar, berapa banyak anak-anak bermain-main di hadapan orang para wali. Sara minal kibar, akhirnya menjadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang mulia. Karena apa? Dapat nadhrah, dapat berkah, dapat doa dari orang-orang yang salehin. Jadi karena itu anak-anak kita perlu kita bawa kepada orang-orang yang salehin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 10 ulun jam kandangan.
Jam 10. Di sini jam berapa, Bib? Sama lah. Oh sama aja, alhamdulillah. Belum kira tadi balain di sini jam 11. Ya, nggih. Jadi ini pemulaan kita bertemuan. Jadi mungkin akan datang bisa pian ke kandangan menemui ulun atau ulun menemui pian. Ini tadi ulun lihat orang kandangan banyak nama nonton. Ada di kandangan tadi Telaga Bidadari hadir. Pian tahulah di kandangan ada Telaga Bidadari. Saking hebatnya. Kayak apa ceritanya Allah alam, Telaga Bidadari. Wallah alam apakah ada bidadarinya? Cuman telaganya ada. Telaga Bidadari hadir, kandangan hadir. Karena alhamdulillah ulun pun ada majelis taklim ibu-ibu. Itu setiap sebulan sekali baca manaqib Sayyidah Khadijah. Yang hadir kurang lebih 10.000 orang. Dan itu kalau pengajian Sayyidah Khadijah itu ulun diminta oleh bini ulun nang hadir di muka itu nang tuha-tuha. Nah anum-anum di belakang. Ya karena sayang lawan bini sami'na wa ata'na. Tadi guru muda, tuan guru muda mengundang ulun tadi. Ulun tuh ungut di kamar, kamarnya bagus, AC-nya dingin, cuman sorangan. Apa gunanya? Ujar guru muda esok aja bulik. Ujar guru tuan guru muda malam besok aja bulik. Aku naik ulun tapi kawin lah kan. Ini bini ulun mendengar di kandangannya nonton tadi supaya tahu tuh. Nggak ada sarik biar, nggak ada sarik. Cuman paling maraju. Sebab di dalam surga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar, di dalam surga kita kada ada lagi bahi hirian, kada ada lagi besesangkalan, kada ada lagi bini nang sarik, kada ada lagi, semuanya dalam surga itu sudah luar biasa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di akhir daripada apa yang ulun sampaikan, ulun pernah dulu mendengar cerita Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki. Ada seorang sahabat ini tugasnya membantu Rasulullah di rumah. Kadang-kadang menyiapkan udhunya, kadang-kadang menyiapkan Rasulullah hendak makan, kadang-kadang menyiapkan keperluan Rasulullah hendak pergi, sandalnya dan yang lainnya. Namanya Robi'ah, seorang laki-laki yang berkhidmat kepada Rasulullah. Karena setianya dengan Rasulullah, karena sayangnya dengan Rasulullah, karena baktinya dengan Rasulullah, karena ikhlasnya berkhidmat dengan Rasulullah, di tengah malam Rasulullah bangun, itu si sahabat tadi dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rabi'ah, salni fa'u'tika. Salni fa'u'tika. Ditawari oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu minta apa? Aku berdoa, kamu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau sudah Rasulullah yang mengatakan demikian. Akhirnya apa? Si sahabat tadi berpikir, aku minta dunia, dunia akan ketinggalan. Minta akhirat, belum tentu nanti terkumpul dengan Rasulullah. Yang kuinginkan adalah tidak ingin terpisah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun hanya satu minta ya Rasulullah, ingin bersama engkau nanti di dalam surga. Tidak ada keindahan surga, tidak ada kenikmatan surga, tidak ada kebahagiaan surga tanpa memandang bersama wajah Nabi Muhammad SAW, tanpa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar adalah berkumpul dengan Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad. Kita melihat Nabi Muhammad, mendengarkan Rasulullah nanti akan membaca Al-Quran, dan Rasulullah nanti akan membawa kita melihat zat Allah yang wajib wujud, laisa kamitslihi syai'un. Dari karena itu tidak ada derajat yang paling tinggi di surga melainkan murafaqah ma'an nabi fil jannah. Dari karena itu mudah-mudahan kita berkumpul di sini dengan para habaib, para ulama. Allah memberikan kita murafaqah fil jannah, berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Dan kita memohon kepada Allah, dosa kita yang banyak ini diampuni, kesalahan kita yang banyak ini diampuni, dan kita banyak kesalahan dengan kedua orang tua kita sehingga menjadikan hidup kita susah, menjadikan hidup kita ini tidak baik. Dari karena itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kami kepada kedua orang tua kami dan orang tua kami yang sudah meninggal. Ampuni dosa mereka, jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah. Ya Allah, jauhkan kami daripada kemaksiatan, dekatkan kami dengan ulama, dekatkan kami dengan para habaib, dekatkan kami dengan orang-orang yang salihin. Di malam Lailatul Zahra, Lailatul Abul Qasim, malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah, malam di mana apa yang kami perbuat semua umat Nabi Muhammad dilihat oleh Nabi Muhammad. Setiap malam Jumat apa yang diperbuat oleh umatnya akan langsung dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, adrikna qal hilatuna.
Ya Rasulullah, pandanglah kami. Ya Rasulullah, nadrahlah kami. Ya Rasulullah, kasih sayangilah kami. Ya Rasulullah, syafaatilah kami. Tidak ada wasilah yang besar yang bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat, hanya Engkau ya Rasulullah. Kami banyak dosa, kami banyak salah, kami adalah orang-orang yang jauh daripada Allah dan Rasulnya. Tapi tidak ada harapan kami melainkan hanya kepada Engkau ya Rasulullah. Kami berwasilah untuk mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini ya Allah. Bukakan ya Allah satu masa nanti kami dapat memandang wajah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laitahu qassani li ru'yati wajhin zala an kulli ma ahu syaqa'u. Ya Allah, jauhkan kecelakaan kami, celaka hidup kami dengan berkat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami takut ya Allah, apabila di dunia ini kami tidak pernah melihat Rasulullah, takut nanti di akhirat kami tidak akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakan hijab hingga kami dapat memandang Nabi Muhammad, dapat melihat keindahan Nabi Muhammad, dapat mendengar dan merasakan nikmat dan lezatnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan dunia akhirat melainkan bersama Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudahi umur kami ya Allah dengan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Musal Qafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya
يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Rasulullah beliau bersabda, aqrabukum minni jalisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika sayyidina Muhammad halan wa ma'ala. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi inna Allah la yukhliful mi'ad ijma' bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyina Muhammad لا تحرمنا رؤية حبيبك محمد لا تحرمنا مرافقة حبيبنا محمد ولا تحرمنا يا الله مرافقة حبيبنا محمد لا تحرمنا شفاعتك حبيبنا محمد لا تحرمنا زيارة حبيبك محمد اللهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا الله جد علينا بما جدت على عبادك الصالحين جدنا برؤية حبيبنا محمد جدنا يا الله بلقاء حبيبنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم ليته خصنا لرؤية وجه سال عن كل ما رآه الشقاء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ulun sekali lagi minta ampun, minta halal, minta ridha lawan pian barataan. Ulun banyak salah, banyak khilaf, sekali lagi terutama kepada Habib karena tadi rancak menggayai Habib. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha. Ridhai ulun, ampuni ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.